Sandra Loppies selaku staf pada PT Vidi Citra Kencana divonis 4 tahun penjara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan talut penahan banjir tahun 2020 di Kabupaten Buru. Loppies dibawa ke pengadilan karena sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Miskel Saia selaku pejabat pembuat komitmen, PPK, dan Alfredo Manusama selaku PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dalam proyek tersebut, keduanya dalam berkas perkara terpisah. Proyek ini bersumber dari alokasi dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional, PEN, tahun 2020 PT Sarana Multi Infrastruktur, SMI, senilai 700 miliar. Pada saat dilaksanakan proses lelang pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan talut pengendalian banjir tersebut, pemenang tender adalah PT Adikarya Perkasa dengan Direktur Saudara MFH. Proyek ini nilai kontrak 15 triliun. Perkara ini, peran terdakwa Sandra Loppies ialah menyelenggarkan dan melaksanakan dokumen administrasi yang diduga dengan cara dimanipulasi dan melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi dan alat bukti lain menunjukkan bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan fisik di lapangan dan menimbulkan kerugian negara sebesar 1,02 triliun. Vonis terdakwa dijatuhi Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Antonius Sampesamine dan Agus Hairullah sebagai hakim anggota, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Jumat, 19 September 2025. Dalam putusan, hakim menyatakan terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1. KUH pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair. Selain pidana pokok, terdakwa juga dihukum pidana denda sejumlah 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Terkait dengan hukuman membayar uang pengganti seperti tuntutan jaksa penuntut umum, hakim tidak membacanya dalam pembacaan amar putusan. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku, menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, tuntutan jaksa penuntut umum pada Senin, 1 September 2025, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Juga denda sebesar 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan badan. Tersangka juga dibebankan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 939 miliar dari total kerugian keuangan negara sebesar 1,024 miliar atau 1,02 triliun rupiah yang telah diperhitungkan dengan pengembalian sejumlah 80 juta yang disetorkan ke rekening RPL Pengadilan Negeri Ambon. Nomor 72671139992 PDTPN Ambon pada Bank BSI dan uang sejumlah 5 juta yang disetorkan ke rekening RPL Pengadilan Negeri Ambon nomor 00240130003390 PDTPN Ambon pada Bank BTN untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun dengan ketentuan dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap uang tersebut disetorkan ke kas negara kemudian kekurangan dari uang pengganti tersebut dengan memperhitungkan paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayarnya maka hartanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer umum. 2.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sandra Lubis. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp300 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 41 tetap terangkum dalam berkas perkara. Nomor urut 42 uang sebesar 80 juta pengembalian dari Muhammad Faisal Hentibu yang telah disetorkan ke rekening NPL Pengadilan Negeri Ambon nomor sekian pada Bank BSI tanggal 4 Agustus 2025 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara. 43. Uang sebesar Rp5 juta secara tunai pengembalian dari terdakwa Sandra Lubis yang telah disetorkan ke NPL Pengadilan Negeri Ambon nomor sekian PN Ambon pada Bank BTN tanggal 28 Agustus 2025 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian yang disebutkan dalam musyawarah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.